Episode 2. Menjadi Bupati Panyelang Bandung. Tahun 1893, Bupati Bandung Raden Adipati Kusumadilaga wafat. Sementara putra sulungnya masih kecil. Dengan begitu, jabatan bupati kosong. Dan untuk sementara pemerintahan dijalankan oleh Patih Bandung Raden Rangga Sumanegara. Asisten Residen Priangan Ravensway minta agar Martanegara mengajukan request untuk dijadikan Bupati Bandung yang harus dirahasiakan. Tanggal 15 Juli, ia diangkat menjadi Bupati Bandung dengan Desluit 27 Juni 1893 nomor 36. Pada 10 Juli, ia berangkat ke Bandung diiringi para wedana dan camat dari Mangunriga. Setelah pelantikannya, 2 hari kemudian terjadi percobaan pembunuhan dengan cara meledakkan kereta Residen Priangan. Dari penyelidikan diketahui bahwa sasaran pembunuhan bukan hanya Residen Priangan, melainkan juga Asisten Residen Priangan, Kontrolir Bandung, dan RAA Martanegara sendiri sebagai Bupati Bandung yang baru diangkat. Para pejabat yang terlibat dalam rencana pembunuhan itu berjumlah 10 orang. 4 diantaranya Menak Bandung. Mereka berniat membunuh keempat orang tersebut karena tidak senang mendapat bupati yang bukan berdarah Bandung. Menurut hasil pemeriksaan, orang-orang yang berambisi menjadi Bupati Bandung adalah Patih Sumanegara, Patih Cicalengka, dan Asisten Wedana Buah Batu. 2 orang yang disebutkan terakhir mundur teratur. Sedangkan Patih Sumanegara kekeh ingin menduduki jabatan bupati. Dan ternyata Sumanegara, Patih ini ayah dari Raden Dewi Sartika, adalah yang melakukan percobaan pembunuhan kedua setelah Martanegara dilantik. Para pejabat tersebut mendapatkan hukuman administratif, dibuang keluar Jawa. 7 diantaranya meninggal dalam pembuangan. Sumanegara sendiri dibuang ke Ternate. Program-program Bupati RAA Martanegara. Percobaan pembunuhan tersebut justru membuat Martanegara semakin bersemangat dalam membuktikan bahwa dirinya, walau bukan orang Bandung, mampu membuat kemajuan-kemajuan di sejumlah bidang bagi warga Bandung. Selama menjadi Bupati Bandung, banyak hal yang dilakukan oleh Martanegara, di antaranya memajukan pembuatan genting rumah, di mana waktu itu hanya 1/4-nya saja rumah-rumah di Bandung yang beratap genting. Sisanya masih beratap ilalang yang mudah terbakar. Untuk itu, ia mendatangkan ahli pembuat genting dan bata merah dari luar daerah untuk melatih penduduk kampung Balubur Hilir membuat benda-benda material tersebut. Kampung Balubur Hilir lalu berubah menjadi Merdeka Lio. Kini nama gang di Jalan Pajajaran Taman Sari, Bandung Wetan. Lio, bahasa Cina Hokkien, artinya genting. Merdeka mengacu kepada kebebasan penduduk setempat yang memproduksi genting dan bata merah untuk tidak membayar pajak berdasarkan keputusan bupati. Dengan cara demikian, atap-atap rumah penduduk yang semula ilalang lambat laun diganti oleh genting. Program lainnya adalah memajukan penanaman singkong, karena tepung kanji atau tapioka banyak diminati oleh pasaran dunia. Sedangkan di Bandung saat itu hanya ada 1 pabrik tepung kanji di Dago milik orang Cina. Sedangkan di luar kota ada 2 buah milik Sastra Dipura di Tagok Apu Padalarang dan milik Hasan Dikarta di Cibiru Ujung Berung. Setelah 19 tahun, ekspor tapioka ke Eropa pun menjadi ratusan kali lipat. Ia pun memerintahkan pembangunan irigasi dan sawah-sawah baru di sekitaran Bandung. Rawa-rawa di selatan kota Bandung dikeringkan dan disaur atau ditimbun tanah, sehingga daerah ini kemudian hari disebut Situ Saur. Sebagian dijadikan lahan persawahan dan kolam ikan. Ia mengerahkan penduduk Lebak Gede atau Taman Sari untuk memperbaiki saluran Cikapundung dan Cikakak yang membelah kota secara bersama-sama. Ia juga merehabilitasi jalan-jalan yang berlumpur. Di Gunung Halu dibuat selokan irigasi yang dikenal dengan Solokan Dalem.
Tahun 1899, atas perintahnya di Grote Potsweg atau Jalan Asia Afrika sekarang, didirikan kantor dagang perusahaan Eropa, bank, dan pertokoan. Sang bupati pun ikut membangun dan membenahi Bragaweg, sehingga jalan tersebut dikenal sebagai The Meest Europese Winkelstraat van Indië, yang artinya daerah pertokoan terkemuka di Hindia. Dalam bidang pendidikan, sang bupati Panyelang ini pun tak kalah antusias. Ketika Dewi Sartika memerlukan tempat untuk mendirikan sekolah istri, Martanegara yang masih terhitung pamannya memberikan tempat di sudut kabupaten sebagai tempat belajar sementara. Saking seriusnya dalam bekerja, tak jarang ia menginap di saung darurat di dekat sungai, agar bisa menyaksikan dan mengawasi pengerjaan proyek-proyeknya. Walau sedang sakit, ia tetap menginap di pasanggerahannya di Cipatat untuk menunggui pembangunan jalan atau jembatan yang tengah dibangunnya. Pada R.A. Kern, Controller Bandung, ia menyurati bahwa dirinya akan mengurus seluruh pembayaran ganti rugi bagi penduduk Gunung Masigit yang tanahnya terkena pelebaran jalan dari Cipatat hingga Raja Mandala.